Pangan, Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Kota, Papua Barat Daya. Penerimaan kita, PAD kita ini sangat potensi, tapi kita belum kelolanya secara optimal. Jadi dalam forum ini perlu melakukan diskusi yang baik untuk bisa menemukan sumber-sumber penerimaan selain yang disebutkan tadi. UPTD harus mulai menerapkan manajemen yang baik dan menggunakan teknologi informasi dalam mengelola sumber pendapatan asli daerah. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya segera mengidentifikasi dan mengusulkan UPTD yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan asli daerah yang untuk ditetapkan oleh gubernur. Peserta forum yang berbahagia, sejalan dengan tema dan subtema forum UPD ini, pembangunan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, pertumbuhan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya, potensi perikanan air tawar, perikanan tangkap dengan berbagai jenis ikan, wisata dan jasa lingkungan seperti kawasan konservasi perairan Raja Ampat yang menjanjikan. Kawasan konservasi perairan Raja Ampat sebagai sumber plasma nutfah, tempat menjadikan rumah bagi berbagai jenis ikan dan terumbu karang endemik dan eksotik tetap harus dipertahankan. Kehadiran BLD UPTD pengelola kawasan konservasi perairan Raja Ampat telah memberi warna dan dampak positif bagi kelestarian alam Provinsi Papua Barat Daya. Ke depan, peran pemerintah dan masyarakat ada berkolaborasi secara baik sehingga dapat memberi dampak peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Saudara, Provinsi Papua Barat Daya juga memiliki berbagai persoalan yang perlu ditangani secara serius seperti stunting, inflasi, pengangguran, kemiskinan ekstrim dan lain-lain. Di beberapa kabupaten tingkat indeks pembangunan manusia IPM masih rendah, kerawanan pangan, pendapatan per kapita yang rendah dan lain-lain. Kondisi dunia yang penuh dengan ketidakpastian, terutama ketersediaan pangan dan kelaparan, perlu juga menjadi perhatian. Sebaiknya bertumbuh pada peningkatan investasi dan nilai tambah. Produksi pertanian, kelautan dan perikanan seperti jagung, sagu, ikan, udang dan lain-lain perlu diolah di Provinsi Papua Barat Daya sebelum diekspor. Nah, ini tahun 2023 dengan tema penguatan produk unggulan dan nyatakan dibuka dengan menabung sebanyak 5 kali. Dalam bersama OPD-OPD yang ada di sini. Ya, terima kasih ya. Fokus kami ya komunitas-komunitas unggulan dari masing-masing kabupaten kota ini, ya peternakan dari Amrau, Lebar, Sentana, Sang Merah dari Maibrat, kemudian potensi udang, kepiting dari Sorsel, kemudian Kabupaten Raja Ampat, ikan kerapu, ikan karang dari Tamro juga ada juga rumput kepar, ada potensi-potensi yang luar biasa. Kota Sorong ini perikanan ya, perikanan tangkap, budidaya, kemudian Kabupaten Sorong pertanian. 6 kabupaten kota ini mempunyai ciri khas yang luar biasa. Semalam kami sudah ketemu dengan para OPD, komunitas unggulan masing-masing kabupaten kota sangat luar biasa. Ini karena provinsi baru yang ke-38, kami baru mulai untuk data, karena tanpa data perencanaan pembangunan tidak akan sampai tujuan dan goal sasarannya. Jadi momen hari ini adalah kami rapat mengumpulkan data potensi unggulan daerah masing-masing. Kalau 19 kepala OPD yang hadir, dan kami akan
sebagai bahan acuan rencana kami, untuk data kami untuk merencanakan pembangunan pertanian dalam rumpun arti pertanian luas untuk 19 OPD ke depan 2024-2025. Datanya ditentukan dari sekarang, baru mungkin hari ini. Bapak, untuk sejauh ini? Iya, semalam juga, terima kasih. Semalam juga kepala OPD sudah presentasi. Mereka punya keunikan dan ciri khas masing-masing, keunggulan dari daerah masing-masing. Kalau OPD seperti Tambrau, dia presentasi mereka kepala dinas perikanan ya, potensi perikanan tangkapnya luar biasa. Pertanian, mereka punya beberapa potensi unggulan seperti kelapa, kemudian ada juga beberapa potensi lain, kelapa dalam ya, untuk Tambrau. Kemudian kadis peternakan. Jadi satu kabupaten datang ada kadis perikanan, kadis pertanian, kadis tanaman pangan, kadis peternakan 4. Jadi satu kabupaten datang dengan 4 kepala dinas. Keunggulan mereka unik seperti yang saya sampaikan tadi. Tambrau datang dengan 4 kadis peternakan, potensi lahan ternak di range sapi di Kebarnya luar biasa, luasan lahannya luar biasa. Kemudian kadis peternakan juga, perikanan semalam presentasi, potensi perikanan tangkapnya luar biasa. Kemudian kadis pangan juga presentasi kebutuhan pangan di Tambrau. Kemudian kadis pertanian juga. Dari masing-masing 5 kabupaten kota ini punya keunikan masing-masing. Tapi hari ini kami akan menentukan dari komoditas yang berbeda-beda ini, kalau boleh satu kabupaten punya ciri khas tersendiri. Semalam saya sudah sampaikan juga, kalau orang di Jawa, Jakarta sana kan ada kota buah-buahan Merauke, kota Rusa, kota buah-buahan Manokwari, kota Rusa Merauke, kota minyak Sorong, terus apalagi kota pariwisata ada Jampat. Jadi kami punya mimpi ke depan bahwa 6 kabupaten kota ini minimal punya ciri khas khusus. Misalnya Tambrau datang dengan perikanan atau peternakannya. Sorong Selatan kacang tanah atau kacang merah. Dari 2 ini harus satu yang unggul. Kemudian Kabupaten Sorong, pertanian apa? Padi atau apa? Kemudian Kota Sorong, perikanan tangkap atau budidaya yang ditonjolkan di situ. Supaya kita melihat satu kabupaten kota yang paling menonjol itu, supaya kita bisa ada tren, kita giat, fokus konsentrasi anggaran diarahkan ke sana supaya bisa terlihat kerennya. 2-3 tahun sudah kelihatan. Kami baru 1 bulan kita mengantar peserta kontak tani nelayan andalan ke Terima dan terus yang kita dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Silakan menuju ke dalam ruangan.